Saya menyerahkan kepada hambanya Pak Ferry. Jesus. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita teduhkan hati kita. Bapa, kami percaya bahwa Engkau bersedia kembali berbicara kepada kami. Sebab perkataan-perkataan-Mu adalah roh yang memberi kehidupan, yang membangkitkan iman, yang membawa pemulihan, dan yang mengalirkan damai sejahtera ke dalam hati kami. Sehingga iman kami dapat diteguhkan. Supaya kami percaya bahwa Engkaulah Bapa kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memiliki rancangan damai sejahtera, dan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara, membuat apa yang Kau rencanakan digenapi secara sempurna dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Roh-Mu yang Kau utus untuk mendiami kami. Biarlah itu menolong kami ya Tuhan, sehingga kami menerima kebenaran-kebenaran firman yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon konfirmasi. Ya, oke. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa kembali walaupun dengan virtual menggunakan Zoom ini, tapi saya bersuka cita bisa beribadah bersama Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, ya. Ini adalah refleksi saya pribadi tentang pandemi COVID ya yang terjadi di Indonesia, ya. Maaf. Yang terjadi di Indonesia, kita sekarang memasuki gelombang pandemi COVID gelombang kedua. Maaf sebentar. Oke. Ya. Apakah saya langsung saja atau saya dibantu? Boleh dibantu, Pak. Oh, dibantu boleh, ya? Boleh saya bantu, Oke. Pak. Ya. Supaya saya tinggal ini ya, tidak disibukkan dengan PowerPoint saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Saya akan mengutip ayat dari Matius pasal yang pertama ayat ke-22 ya. Demikian firman Tuhan. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Jadi ketika Matius mengisahkan kelahiran Tuhan Yesus di dalam ayat ini, ia berkata bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sebenarnya itu kutipan dari nubuat yang 700 tahun sebelumnya disampaikan oleh Nabi Yesaya, tepatnya di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 yang berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dengan mengatakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, Matius ingin mengungkapkan bahwa peristiwa atau situasi kelahiran Yesus itu telah terjadi sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan maksud Allah. Jadi kelahiran Yesus itu sesuai dengan rencana dan maksud Allah. Jadi Matius mengambil contoh kisah seputar kelahiran Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kutipan kalimat supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, itu ada 8 kali kutipan seperti itu yang dibuat oleh Matius di seputar kelahiran Yesus maupun di beberapa kejadian pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Dengan demikian sebenarnya Matius ingin menyimpulkan bahwa walaupun semua situasi di dunia ini tidak sempurna, atau bahkan keadaan-keadaan darurat terjadi di dunia ini, seperti ketika Yusuf dan Maria itu harus menyingkir ke Mesir. Kita tahu bahwa pada waktu mereka datang ke Bethlehem karena ada perintah dari kaisar supaya setiap orang mencatatkan diri untuk disensus di tanah kelahiran mereka. Maka Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem karena itu adalah tanah asal mereka. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu Maria sedang dalam keadaan waktunya untuk melahirkan, ya, sudah bulannya atau waktunya untuk dia melahirkan. Dan saat mereka mencari tempat penginapan, mereka tidak mendapatkannya. Dan ternyata waktu itu merupakan waktu di mana Maria harus melahirkan tanpa tempat yang nyaman, sehingga mereka hanya bisa mendapatkan yang saya duga memang itu adalah lantai dasar dari sebuah rumah begitu, di mana biasanya orang-orang Israel lantai dasar itu adalah tempat di mana mereka menempatkan ternak-ternak mereka. Sehingga mereka menemukan palungan. Palungan itu artinya adalah sebuah wadah kotak begitu terbuat dari papan, di mana mereka di situ menaruh rumput atau dedak begitu ya, gabah begitu ya, sisa hasil mengolah jelai, memisahkan jelai dan kulitnya, lalu dipakai untuk makanan binatang. Itulah yang dipakai oleh Maria dan Yusuf untuk meletakkan bayi Yesus. Artinya keadaan mereka itu betul-betul keadaan yang tidak sempurna. Kita tahu seorang perempuan yang sedang melahirkan atau anak yang sedang dalam proses melahirkan dan baru dilahirkan, itu membutuhkan pertolongan yang sangat serius, membutuhkan tempat yang steril. Tetapi tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria, sehingga akhirnya bayi Yesus terpaksa dilahirkan dalam keadaan yang sangat kotor, dan kita tahu itu bisa menimbulkan infeksi bagi Maria atau bahkan bayi Yesus. Jadi keadaan-keadaan itu tidak sempurna, bisa membahayakan keselamatan baik Maria ataupun Yesus pada saat proses kelahirannya. Belum lagi ya kita membaca catatan bahwa setelah Herodes mendengar peristiwa kelahiran Yesus, dia kemudian mengambil inisiatif untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Sehingga akhirnya Yusuf dan Maria harus melarikan ya Yesus ke Mesir. Dan tentu saja ya perjalanan itu membutuhkan waktu beberapa bulan lamanya, di mana mereka harus melewati ya tempat-tempat yang beresiko tinggi. Mungkin ada binatang buas pada waktu malam, suhunya sangat dingin, pada waktu siang sangat panas. Mungkin mereka harus menghadapi gerombolan-gerombolan yang bisa merampok, membunuh mereka, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya situasi ya keadaan ketika Yesus dilahirkan itu betul-betul tidak sempurna. Keadaannya betul-betul sangat darurat. Belum lagi ada campur tangan orang-orang jahat seperti tadi Herodes yang menghendaki kematiannya. Tangannya terulur untuk membinasakan Yesus. Nah, tetapi peristiwa itu justru disimpulkan oleh Matius ya, walaupun situasi tidak sempurna, keadaan-keadaan darurat terjadi ya, tetapi justru situasi yang tidak sempurna, keadaan-keadaan yang darurat seperti itu bisa dipakai oleh Allah untuk menggenapi apa yang Dia rencanakan dalam kehidupan Yesus, ya. Itu sebabnya Matius berkata, ya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Kalimat itu sebenarnya ingin mengatakan, ya, bahwa situasi yang tidak sempurna, keadaan-keadaan darurat yang terjadi di dunia ini bahkan bisa dipakai oleh Allah untuk menggenapi apa yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Slide berikutnya. Dalam pandangan manusia yang terbatas, ya, slide berikutnya Pak. Dalam pandangan manusia yang terbatas,
tentu saja Bapak Ibu, situasi yang tidak sempurna, keadaan-keadaan darurat yang terjadi, ditambah lagi adanya perilaku orang-orang jahat seperti tadi Herodes, itu dapat sangat membahayakan dan merugikan kehidupan Yesus. Dan hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi menimpa kehidupan kita. Apalagi pada masa pandemi COVID gelombang kedua di Indonesia. Dan sekarang kita melihat dari sejak awal kelihatannya virus ini sering bermutasi. Dan sekarang muncul lagi mutasi baru. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Begitu ya, apakah akan ada gelombang ketiga? Kita tidak tahu. Tapi kita berdoa supaya Tuhan melalukan hal itu dari Indonesia. Ya. Tetapi ya Matius ya menyajikan narasi tentang kelahiran Yesus kepada kita untuk menyadarkan kita bahwa hal-hal seperti itu, keadaan tidak sempurna, keadaan-keadaan darurat, ya, tangan-tangan orang jahat yang bisa saja terulur menginginkan kecelakaan kita, itu sama sekali tidak bisa menghalangi keberhasilan rencana Allah. Bagaimanapun rencana Allah pasti akan terwujud dalam kehidupan kita. Ya, saya tadi tidak sengaja itu menonton YouTube ya, bagaimana Menteri Pendidikan Afghanistan ya, Taliban itu kan menang katanya di Afghanistan. Sebenarnya bagi saya bukan menang ya, karena Amerika itu memang menarik pasukannya. Ya, Menteri Pendidikan yang baru diangkat mengatakan akan menyingkirkan semua ya unsur-unsur yang bertentangan dengan keyakinan mereka dari dunia pendidikan, dari buku-buku, dari sistem pendidikan mereka. Dan banyak orang mengkhawatirkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Taliban yang di Afghanistan ini bisa menginspirasi kelompok-kelompok radikal. Mereka berpikir walaupun harus berjuang dalam jangka waktu yang panjang, bahwa pada akhirnya mereka bisa menang. Dan bukan tidak mungkin itu menginspirasi kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia ini. Dan karena itu kita patut berdoa untuk bangsa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalaupun terjadi dan diizinkan Tuhan kita harus mengalami aniaya, Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya tidak perlu takut terhadap apapun. Inilah yang ingin disampaikan oleh Matius melalui kisah kelahiran Yesus ini. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apa yang disampaikan Matius ini jauh-jauh hari pernah juga disampaikan oleh Ayub. Ayub pernah berkata begini, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Jadi baik bagi Ayub, bagi Matius, dan seharusnya juga bagi kita, apapun situasinya, Allah itu selalu tampil sebagai pemenang. Ia selalu berkuasa, dan ia selalu bisa mengendalikan segala sesuatu. Allah yang Maha Kuasa itu tidak pernah dikendalikan oleh situasi yang tidak sempurna. Allah juga tidak pernah bisa dikendalikan oleh keadaan-keadaan darurat. Ia juga tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang jahat. Sebaliknya, Allah lah yang mengendalikan situasi. Allah juga yang mengendalikan keadaan-keadaan darurat, bahkan orang-orang jahat. Jadi Allah mengungguli semuanya itu. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi Allah untuk membuat rencananya terwujud di dunia ini, rencananya terwujud di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apapun situasi, keadaan, atau bahkan orang-orang jahat tangannya terulur, menginginkan kehancuran atau kebinasaan kita, itu sama sekali tidak bisa menghalangi Allah untuk membuat rencananya digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, kenyataan akan keunggulan dan kemahakuasaan Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu ini sepatutnya mendatangkan ketentraman yang luar biasa di dalam hati semua anak-anaknya.
yaitu kita orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi, sebenarnya pada waktu Matius menulis kitab ini, ya, orang-orang percaya waktu itu, ada slide-nya, tolong ditampilkan, berada slide berikutnya, yang berada di hampir seluruh wilayah kekuasaan Roma itu sedang mengalami penganiayaan berat, ya. Karena iman, ya, mereka dikejar-kejar, mereka dipenjara, bahkan ada yang dibunuh, lalu ada yang ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam satu tempat gladiator begitu. Mereka ditempatkan di situ, lalu dikeluarkan binatang-binatang buas yang sangat lapar seperti singa dan lain sebagainya untuk mencabik-cabik mereka, dan itu menjadi tontonan dan hiburan yang disajikan kepada masyarakat Roma pada waktu itu. Jadi orang Kristen pada waktu itu sangat menderita, ya. Mereka akan sangat sulit punya akses untuk berusaha. Ya, kalau mereka berusaha, usaha mereka akan sangat dihalangi sehingga sulit sekali untuk maju, ya. Mereka tentu tidak bisa menjadi pegawai negeri. Mereka juga tidak bisa secara terbuka menyatakan, mendeklarasikan iman mereka. Itu sebabnya ibadah-ibadah mereka biasanya di ruang-ruang bawah tanah, ya, di ruang-ruang bawah tanah atau bahkan di hutan-hutan. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, maka penderitaan-penderitaan hebat yang terjadi sehari-hari, minggu lepas minggu, tahun demi tahun, bisa-bisa ya membuat banyak orang Kristen itu berpikir, apakah kejahatan pada akhirnya menang dalam kehidupan mereka? Mengapa seolah-olah Allah membiarkan penderitaan itu berkepanjangan tanpa memberi pertolongan yang berarti kepada mereka semua? Maka kepada masyarakat Kristen yang seperti inilah Matius diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis kitabnya, untuk memberi penghiburan yang besar kepada mereka. Walaupun tampak seolah-olah kejahatan menang, tapi melalui berita yang disampaikan Matius, Matius ingin memastikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu bahwa Allah masih memegang kendali. Allah tidak dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang tidak sempurna atau orang-orang jahat. Dia justru memakai semua peristiwa itu untuk membuat apa yang dia rencanakan terwujud di dalam kehidupan orang percaya. Maka apa yang disampaikan Matius ini memberikan penghiburan besar bagi semua orang percaya yang sedang dianiaya pada masa tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya situasi yang sama sedang kita hadapi sekarang ini, ya. Di tengah-tengah gelombang COVID kedua yang sedang melanda di Indonesia dan berbagai negara. Kita lihat keadaan-keadaan dan situasi kita menjadi sangat tidak sempurna. Keadaan-keadaan darurat sekarang sedang terjadi, ya. Baru saja beberapa waktu lalu saya berkomunikasi dengan seorang sahabat, tiba-tiba beberapa hari kemudian, saya dengar dia sudah sakit, lalu kemudian dia meninggal, ya. Baru saja saya berkomunikasi dengan seorang sahabat, tiba-tiba saya dengar perusahaannya, tempat dia bekerja sudah tutup dan dia tidak mendapat pesangon dan lain sebagainya. Berat sekali rasanya untuk dijalani keadaan-keadaan sekarang ini. Ya, walaupun puji Tuhan, ya, kita lihat Indonesia mulai ada gejolak ekonomi dan terjadi pertumbuhan walaupun tidak signifikan, dan kita berdoa supaya itu berlangsung terus, jadi terjadi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, ya. Tapi Menteri Keuangan di Indonesia, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa kontraksi ekonomi sebagai akibat pandemi ini itu bisa, ya, sembuhnya itu bisa 2 tahun yang akan datang, 2-3 tahun yang akan datang, dan itu ya cukup melelahkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sekarang anak-anak, ya, sekarang sudah lebih dari 1 tahun belajar di rumah. Tadinya orang tua itu menyerahkan pembelajaran itu kepada guru. Sekarang guru mulai agak lelah, lalu mereka hanya tinggal kirim materi lewat WA, disuruh baca buku sendiri, disuruh latihan sendiri. Anak yang tidak mendapat pengajaran langsung dari guru, sekarang nanya sama orang tuanya,
orang tuanya baru di PHK. Jadi anak stres, ibu stres, terjadilah keributan di rumah. Suasana rumah jadi panas. Keadaan-keadaannya jadi tidak sempurna. Semua keadaan seolah-olah menjadi sulit, tidak sempurna. Ya, orang berdagang masih bingung. Ya, siapa yang mau membeli dalam kondisi yang seperti ini? Perusahaan-perusahaan mau memproduksi barang, siapa yang mau membeli? Jadi mereka mengurangi produksi barang mereka dan lain sebagainya. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah masih memegang kendali. Amin. Ya. Jadi kita orang percaya dipanggil untuk mempercayai bahwa Allah memegang kendali. Kita dipanggil untuk percaya bahwa semua situasi yang terjadi di sekitar kita di dunia ini, walaupun itu tidak sempurna, darurat, ya, itu diizinkan Allah mengalir menurut urut-urutannya, di mana pada akhirnya akan bermuara pada penggenapan rencana akhir Allah yang sempurna. Jadi kalau kita mau belajar dari Alkitab, pada akhirnya semua situasi darurat, keadaan tidak sempurna, atau bahkan niat orang jahat untuk mencelakai kita, itu berada di bawah pengawasan dan kendali Allah. Dan ingat bahwa Matius sendiri pernah berkata, mengutip pernyataan Yesus, ya, rambut kepalamu pun dihitung. Tidak ada satupun dari antaranya yang jatuh ke bumi kalau tidak diizinkan oleh Bapamu. Jadi walaupun tangan Herodes terulur untuk membunuh Yesus pada waktu Yesus baru dilahirkan, ya, Allah itu mengendalikan segala sesuatu. Tidak mungkin sesuatu terjadi kalau Allah tidak mengizinkan hal itu. Dan kita tahu akhirnya Yesus selamat dari situasi itu, sampai akhirnya Yesus bisa mempersembahkan tubuhnya secara sempurna, hidupnya secara sempurna dengan mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita percaya bahwa semua peristiwa apapun di sekitar kita atau di dunia ini, ya, itu akan mengalir menurut urut-urutannya dalam pimpinan Allah, di mana pada akhirnya itu akan bermuara pada penggenapan rencana akhir Allah yang sempurna. Dan kita mendapat penghiburan serta kepastian, ya, yang menenteramkan hati kita dari kitab suci, karena kitab suci Alkitab memberitahu kita bahwa rencana akhir Allah yang sempurna itu yang akan Dia genapi dalam kehidupan kita adalah rencana damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, itulah yang dikatakan melalui Nabi Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah mengatasi segala sesuatu. Dia tidak dikendalikan situasi atau keadaan yang buruk, yang tidak sempurna. Dia tidak dikendalikan orang jahat. Dia mengungguli semuanya. Dialah pahlawan kita. Dan Dia mengizinkan itu terjadi menurut urut-urutannya dengan maksud supaya pada akhirnya semua yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita akan digenapi secara sempurna. Dan apa yang Dia rencanakan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitan ini, ya, saya melihat justru banyak orang di sekitar kita sekarang menjadi terbuka, ya, terhadap Injil. Orang-orang sekarang disadarkan bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya. Orang-orang disadarkan sekarang bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Selama ini mereka hidup dengan mengandalkan kekuatannya. Mereka bisa berhasil sukses. Sekarang mereka diizinkan terpukul oleh pandemi ini. Ekonomi mereka terpukul, ya, psikologi mereka terpukul, mereka mengalami kecemasan, ketakutan.
seolah-olah semua di depan menjadi gelap, ya. Tetapi keadaan-keadaan itu justru membuat mereka jadi sadar bahwa selama ini dia salah. Dia sadar bahwa selama ini dia telah mengandalkan dirinya dan dia sekarang butuh Tuhan. Dalam pelayanan kami menemukan orang-orang yang seperti ini. Tadi saya menerima telepon sebelum kita masuk Zoom ini. Ya, Selasa ini saya akan berkunjung kepada 2 keluarga dan kami akan melayani mereka. Jadi dalam pelayanan yang kami lakukan, justru pada situasi-situasi darurat, keadaan yang tidak sempurna ini, justru kita bisa melihat kebaikan Tuhan, memimpin banyak orang kepada pertobatan, pada keselamatan. Orang-orang sombong direndahkan hatinya. Orang-orang keras hati dilembutkan hatinya sekarang ini. Orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan sekarang disadarkan bahwa mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Bukankah ini adalah merupakan suatu anugerah dan kebaikan yang diberi Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak sempurna ini? Akhirnya kita melihat Tuhan dimuliakan. Akhirnya kita melihat, oh ternyata semakin banyak orang percaya Tuhan melalui situasi yang sulit ini. Saya percaya Bapak Ibu, apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi, ya percayalah Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dia mengatur semua peristiwa, turut bekerja mendatangkan kebaikan, membuat apa yang dia rencanakan digenapi. Rencananya adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Saya berdoa supaya berita firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi kita sekalian. Sehingga kita tidak perlu takut. Apa yang harus kita takutkan sekarang? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia berdaulat. Dia sanggup memelihara kita. Apa yang perlu kita takutkan sekarang? Ya, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Sebab dia raja kita sekaligus dia adalah Bapa kita. Ingat, tidak ada rambut di kepala kita yang jatuh ke bumi satu helai pun kalau tidak diizinkan oleh Bapa kita. Jadi dia mengawasi hidup kita, ya, secara sempurna. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada WL dulu atau mau langsung perjamuan kudus? Atau doa dulu ya, kita doa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa malam ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Perkataan-perkataan-Mu, roh yang memberi kehidupan dan penghiburan yang besar, sehingga kami mendapatkan ketentraman. Kini tenanglah jiwa kami ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau mengendalikan segala sesuatu. Engkau tidak pernah terkejut, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau mengatasi situasi yang sulit, keadaan yang tidak sempurna. Bahkan Engkau mengatur semua peristiwa terjadi di sekitar kami menurut urut-urutannya, supaya pada akhirnya rencana-Mu yang sempurna dan kekal digenapi dalam kehidupan kami, sehingga Engkau dimuliakan. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Aku berdoa supaya Engkau mencabut kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan kami Tuhan. Memang sebagai manusia yang terbatas kadangkala kami tidak mampu melihat jauh ke depan. Seolah-olah keadaan begitu gelap ya Tuhan untuk dilihat ke depan. Tapi kami percaya bahwa Engkau menuntun kami di dalam jalan-jalan kemenangan dan keberhasilan-Mu. Di dalam nama Yesus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.